Di sini langsung pemain Persib Bandung mengincar ke posisi. Nah, pada saat posisi duo DM ataupun double pivot yang dimiliki oleh PSIS Semarang ini tidak mendapatkan ruang, maka Taise yang berada di sayap kiri ataupun Gali yang berada di sayap kanan, Persib Bandung berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor akhir 3-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persib Bandung dicetak oleh bunuh diri yang dilakukan bek PSIS Semarang Lukas di menit 16. Gol kedua lewat Stefano Beltrami di menit 38 dan gol ketiga lewat David Da Silva di menit 66. Seperti biasa, sebelum lebih jauh aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, dari sisi taktikal di pertandingan ini Persib Bandung sangat superior. Superiornya taktikal yang dimainkan oleh Persib Bandung membuat PSIS Semarang yang di beberapa pertandingan ya untuk musim inilah khususnya teman-teman mengeksploitasi lewat permainan diagonal, memberikan umpan di sisi back line, back lawan, serta bermain memanfaatkan koridor half space. Itu benar-benar bisa diredam oleh Persib Bandung. Nah, PSIS Semarang di atas kertas saat menghadapi Persib Bandung ini nanti kita akan menggunakan papan taktikal juga menggunakan pola 1-4-2-3-1. Salah satu pattern build up yang digunakan oleh PSIS Semarang itu sering sekali kita jumpai pada saat menyaksikan pertandingan salah satu klub Liga Inggris, yaitu Brighton. Nah, di pertandingan ini hal serupa coba dimainkan oleh PSIS Semarang, yang dimana ini secara ringkas aku jelaskan teman-teman, duo CB jarak mereka ini akan dekat dengan posisi duo defensive midfielder. Di pertandingan ini duo defensive midfielder yang dimiliki oleh PSIS Semarang diisi oleh Dewangga dan Boubacar Diarra. Persib Bandung melakukan high pressing juga untuk meredam ataupun menutup jalur passing dari duo DM yang dimiliki oleh PSIS Semarang. Nah, saat Dewangga, Boubacar Diarra berhasil ditekan oleh Stefano Beltrami dan Marc Anthony Clock, sulit PSIS Semarang berkembang. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, PSIS Semarang mencoba mengalirkan ataupun memprogresikan bola lewat koridor half space. Di sini peran Deddy Kusnandar memiliki sisi sangat amat krusial. Nah, di koridor half space siapa yang ditempatkan oleh PSIS Semarang pemain-pemainnya? Pertama, Taise Marukawa. Taise Marukawa kan bermain di sayap kiri, Gali Pretas di sayap kanan. Masuk nih Taise Marukawa di koridor half space, bermain lebih ke dalam. Nah, bermain lebih ke dalam ini untuk menjemput bola, tujuannya membantu Dewangga dan Diarra. Nah, pada saat dilihat pemain-pemain Persib Bandung, Taise Marukawa bergerak ke dalam, maka Deddy Kusnandar langsung secara cepat men-scanning posisi Taise Marukawa. Dalam arti kata, merapat ke posisi Taise Marukawa. Untuk apa? Untuk mengganggu dan agar tidak memunculkan space. Hal serupa juga dilakukan oleh Gali Pretas. Ia masuk ke tengah, bermain di koridor half space untuk membantu Dewangga dan Boubacar Diarra dalam memprogresikan bola ke daerah final third. Di situ, Deddy Kusnandar juga alias Dado men-scanning dan berhasil menutup pergerakan yang coba dilakukan oleh kedua sayap PSIS Semarang. Di samping itu ada andil berkat yang dimiliki oleh pemain Persib Bandung, khususnya dari Ciro Alves. Ciro Alves pun saat beberapa kali pemain PSIS Semarang membangun serangan memanfaatkan koridor half space, ia track back, men-scanning juga posisi siapa-siapa saja yang mencoba bergerak di koridor half space, termasuk Rian Kurnia, yang secara garis besar aku di pertandingan ini mengapresiasi juga effort sikap defending yang dimiliki oleh Ciro Alves, sehingga hand-hand fullback kanan Persib Bandung, kemudian sebelah kiri Persib Bandung ada Rezaldi Hanusa, itu mereka terbantu banget. Contoh, Gali Pretas gemar masuk ke half space, dibantu oleh Rian Kurnia, sehingga
ruang yang dimiliki oleh Galih Freitas pun semakin minimalis. Di saat Galih Freitas pun bermain di sisi kelebaran maksimal menghadapi Rezaldi Hanusa, maka butuh akhirnya Galih Freitas sokongan dari fullback kanan PSIS Semarang. Dalam konteks ini Bayu Fikri. Nah, di situ ketika Bayu bergerak dari koridor half space, ingat secara taktikal teman-teman, Bayu Fikri fullback kanan PSIS Semarang, Gio fullback kiri PSIS Semarang pada fase attacking yang dimiliki oleh Semarang teman-teman, mereka itu akan bergerak masuk ke dalam di koridor half space. Jarang mereka melakukan pergerakan overlap. Ini sudah lumrah. Yang menjaga sisi kelebaran yang dimanfaatkan oleh PSIS Semarang, akhirnya sikap kualitatif. 1 lawan 1 skill individual yang dimiliki oleh kedua sayapnya. Kanan Galih Freitas, kiri Taisei Marukawa. Nah, pada saat Bayu Fikri ataupun Giovanni bergerak di koridor half space, disitulah peran lagi dimiliki oleh Rian Kurnia untuk menutup Bayu ataupun Ciro Alves untuk menutup Giovanni. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh PSIS Semarang berhasil nih diredam total oleh Persib Bandung. Pada saat Persib Bandung sudah berhasil membuat PSIS Semarang sulit mengembangkan permainan, barulah Persib Bandung pun mencoba pelan-pelan mengalirkan 1-2 sentuhan dari lini belakang, tentunya Alberto Rodriguez dan Kakang Rudianto. Kekurangan Persib Bandung bisa kita lihat di pertandingan ini teman-teman, khususnya duo CB dalam memprogresikan bola. Coba bandingkan jika ada Nick Kuipers bermain bersama Persib Bandung, tandem sama Alberto atau siapapun lah, sering sekali aliran bola itu diprogresikan ke posisi Kuipers, dan Kuipers pun memang capable untuk bisa mengalirkan bola ke depan. Nah, untuk pertandingan ini ada beberapa kali terlalu lama untuk memprogresikan bola ke depan. Misalnya Alberto sudah mendapatkan space untuk memberikan passing ke depan, Alberto delay bola, akhirnya diberikan bola ke Kakang, dan akhirnya Kakang mengambil inisiasi untuk memberikan beberapa progresi. Ada salah satu deep passing yang sangat-sangat apik dilakukan oleh Kakang yang langsung menuju ke Stefano Beltrami, dan itu membelah sifat defending yang dimiliki oleh PSIS Semarang yang berupaya juga melakukan high pressing ataupun penekanan terhadap permainan PSIS Semarang. Harus aku katakan juga, Stefano Beltrami memberikan warna yang berbeda. Gol pertama berkat kerja kerasnya juga, di samping memang ada umpan yang sangat apik yang dilakukan oleh Deddy Kusnandar. Kemudian gol kedua dari Stefano Beltrami. Kemudian gol ketiga David da Silva lewat pergerakan khas yang dilakukan oleh David da Silva. Setelah ini kelemahan dari Semarang teman-teman, aku perhatikan lewat gol kedua, lewat gol ketiga. Di saat fullback kanan, fullback kiri Semarang bergerak masuk di koridor half space sehingga membentuk shape attacking 2-4-4. Nah, progresi dilakukan oleh Semarang ke depan, kemudian bisa diputuskan oleh pemain Persib Bandung. Ketika diputuskan, ada momen transisi didapat oleh pemain-pemain Persib Bandung yang diincar oleh Persib Bandung secepat mungkin ya untuk diberikan bola ke sisi bukan sayap kanan, ke sisi fullback kanan, fullback kiri. Karena fullback kanan, fullback kiri yang dimiliki oleh PSIS Semarang sudah bergerak ke depan di koridor half space, jadi kosong. Disitulah dimanfaatkan oleh Persib Bandung, dan itu berhasil berjalan dilakukan oleh Persib Bandung. Ini permainan yang apik, khususnya kembali Stefano Beltrami teman-teman. Aku teringat apa yang dia sampaikan sebelum menghadapi PSIS Semarang beberapa waktu yang lalu teman-teman. Ditanya wartawan, bagaimana tanggapan kamu soal Liga Indonesia? Liga yang banyak lari. Di pertandingan ini, effort dari Stefano Beltrami, lari ke sana, lari ke sini, umpan daerah mencoba dia kejar teman-teman. Itu respect. Salut. Oke, kita lihat menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas, Persib Bandung gunakan pola 1-4-2-3-1. Di belakang ada Kevin Rey Mendoza. Kemudian 4 back Rezaldi tampil solid. Kemudian Alberto, Kakang, Hen pun tampil solid. Di babak kedua, Kakang diganti dimasukkan Victor Ivonevo. Kemudian double pivot ada Deddy Kusnandar serta McLeod bermain sebagai box to box. Pada saat attacking Persib, dia membantu dan bergerak ke depan. Deddy Kusnandar sebagai sentral ataupun poros pada saat lawan berupaya melakukan counter. Kemudian di sayap kanan ada Ciro Alves, sayap kiri ada Rian Kurnia, Stefano Beltrami serta David da Silva di area depan.
Kemudian PSIS Semarang gunakan pola 1-4-2-3-1, Septian David Maulana, Jola, dan sayap kanan, sayap kiri PSIS Semarang teman-teman tampil solid. Karena PSIS Semarang menggunakan false nine, striker palsu di lini depan. Nah, pada fase attacking yang dilakukan oleh PSIS Semarang, bentuk yang mereka sering lakukan seperti ini. Kita ambil contoh teman-teman, Dewangga akan turun, Diarra akan turun. Mereka ini akan rapat ke posisi duo CB yang dimiliki oleh PSIS Semarang. Bayu serta Gio pun nggak mereka ujuk-ujuk bermain sangat melebar. Mereka pun bermain menjaga untuk berada di koridor half space. Ini koridor half space, teman-teman. Kemudian Jola tentunya akan turun, Septian akan turun, Taisi akan turun, Gali akan turun, merapatkan posisi jarak antar pemain. Persib Bandung pun melakukan high pressing. David bergerak ke depan, Stefano menutup posisi dari Diarra, Klopp akan menutup posisi dari Dewangga. Ciro Alves, Rian Kurnia, Rezaldi akan naik, Hen akan naik, Kakang, Alberto Rodriguez. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, pada saat posisi duo DM ataupun double pivot yang dimiliki oleh PSIS Semarang ini tidak mendapatkan ruang, maka Taisi yang berada di sayap kiri ataupun Gali yang berada di sayap kanan akan bergerak ke dalam. Contoh seperti ini, di koridor half space. Atau posisi Taisi di koridor half space. Pada saat salah seorang sayap kanan ataupun sayap kiri dari Semarang ini bergerak di koridor half space, Deddy Kusnandar melakukan scanning sehingga langsung bergerak ke posisi ini. Contoh dari Lukas ingin memberikan bola ke posisi ini, bisa diredam oleh Taisi Marukawa. Memang bisa diredam oleh Deddy Kusnandar. Memang nggak 100% bisa itu ditutup oleh Persib Bandung. Ada beberapa kali contoh misalnya dari posisi Bayu ataupun Wahyu Pras, teman-teman, Gali Freitas mendapatkan space okupansi. Di situ diberi oleh pemain PSIS Semarang berhasil. Nah, ketika Gali sudah mendapatkan bola dari race defense yang dimiliki oleh Persib Bandung ataupun pemain-pemain yang bertahan dari Persib Bandung, teman-teman, bisa menutup lewat duel 1 lawan 1. Jadi dari sisi fit performa, pemain Semarang tidak begitu oke di pertandingan ini. Itu diakui oleh pelatih PSIS Semarang dan mengatakan Persib Bandung lebih layak menang dan tampil hebat, terbukti itu di atas lapangan. Nah, lantas salah satu lagi upaya yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Nah, Bayu akan bergerak di koridor half space, Gio akan bergerak koridor half space, teman-teman. Ini sudah mencoba masuk ke daerah middle third ataupun final third, teman-teman. Pada sikap defending, Persib gunakan pola 4-4-2 ataupun 4-2-3-1. Deddy, Klopp turun, Rian turun, Ciro Alves turun, Stefano Beltrami, David De Silva. Gali akan naik, Septian, Zola, Taisi Marukawa, Gio, Bayu. Oke. Seperti ini dia. Dewangga akan naik, Diarra akan naik. Nah, jadi bentuk attacking yang dimainkan oleh PSIS Semarang sebelum terjadinya gol kedua dan gol ketiga yaitu 2-4-4. Nah, Wahyu pegang bola ataupun Lukas pegang bola, mencoba memprogresikan bola ke depan. Contoh seperti ini ke Dewangga. Kemudian Dewangga gagal mengalirkan bola untuk ke depan, teman-teman, berhasil dipatahkan oleh pemain Persib Bandung. Di sini langsung pemain Persib Bandung mengincar ke posisi sayap kiri misalnya PSIS Semarang ataupun sayap kanan dari PSIS Semarang. Karena apa? Bayu ataupun Gio bergerak ke depan. Jadi transisi cepat coba diopayakan oleh Persib Bandung untuk bisa memanfaatkan celah yang ada ditinggalkan oleh Giong karena sudah bergerak di half space, dan Bayu yang sudah bergerak di half space. Itu terus direpetisi dan berujung 2 gol kan. Gol kedua, gol ketiga, dan beberapa peluang yang didapatkan oleh Persib Bandung. Aku rasa sepakat seperti apa yang disampaikan oleh Gilbert Agius. Ia katakan selesai pertandingan ini ingin menonton 3-4 pertandingan lagi untuk melakukan analisa. Dan dari pertandingan ini ada beberapa PR penting tentunya yang dimainkan oleh PSIS Semarang yang perlu dievaluasi, soal bagaimana fullback kanan, fullback kiri maju ke tengah, teman-teman. Kemudian itu bisa dicecar oleh Persib Bandung lewat kecepatan skill individual. Kemudian double pivot dari Semarang yang bisa dimatikan oleh
pemain Persib Bandung lewat penekanan-penekanan prima, serta Taisei Marukawa dan Gali Puretas yang mencoba masuk di koridor half space ataupun bermain di sisi kelebaran bisa dimatikan oleh pemain-pemain Persib Bandung. Oke, selamat untuk Persib Bandung yang sebelumnya mendapatkan tren negatif, sekarang berupaya untuk ke posisi tren positif lagi. Dan PSS Semarang pun terima kasih telah berjuang menampilkan permainan yang mempesona dari satu pertandingan dan pertandingan yang lainnya untuk Liga 1 Indonesia musim ini. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.